Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk seluruh Walsantor maupun calon Walsantor, menindaklanjuti video saya yang sebelumnya perihal yang saat ini beredar update, yaitu pendaftaran penampungan. Nah, ini saya jelaskan kembali di bahwasannya akan ada dua pendaftaran, dua jenis. Yang pertama, pendaftaran Capel Gontor, yang memang itu linknya itu Capel Gontor. Ini teruntuk bagi seluruh capel atau calon pelajar yang sudah memiliki ijazah terakhir, ya sudah memiliki ijazah terakhir STMI, dalam artian sudah menunggu setahun lah kurang lebih, sehingga dia layak bisa menjadi santri gontor tahun ini dengan mengikuti rangkaian ujian. Dengan catatan pendaftaran di awal Ramadan secara online, kemudian nanti Syawal ke pondoknya yang dituju, kemudian daftar ikut ujian offline, lulus, dinyatakan tahun ini juga jadi santri gontor, seperti itu. Nah, ada juga pendaftaran yang link penampungan. Nah, link penampungan ini tertuju pada seluruh calon santri atau santriwati gontor yang pengen daftar menjadi santri gontor tapi belum bisa dikarenakan kendala di ijazah terakhir, akhirnya ditampung terlebih dahulu di kampus 2. Nah, ini pendaftarannya kapan? Setelah dilihat di link yang sudah update, silahkan dicek, itu pendaftarannya mulai Syawal. Jadi bukan Ramadan, pendaftarannya bukan online tapi Syawal, mulai berapa Syawal datang ke pondok. Sampai kapan? Itu sampainya jangkanya panjang. Jadi buat Bapak Ibu, Ustadz, saya misalkan Syawal segini belum keluar nih rapot atau surat keterangan kelulusannya, ya udah tunggu sampai keluar baru masuk ke penampungan, seperti itu. Jadi bukan berarti itu ada batasan akhirnya. Itu batasan akhirnya ada tapi lama, di tahun 2025 nanti, dan dimana rangkaian tersebut akan ada nanti di link yang penampungan itu. Ada ujian penampungan, ada ujian KMI. Nah, ini membedakan adalah, jadi secara teknis itu hampir sama, menunggu setahun di pondok alumni sama di pondok gontor tuh hampir sama. Perbedaan yang signifikan itu ada di biaya. Kenapa? Di sini saya akan jelaskan. Kalau misalkan di pondok alumni, ya kita tahu kalau kita titip ke pondok alumni itu pasti membayar kurang lebih di awal 5 sampai 6 jutaan. Habis itu per bulannya bayar juga di pondok alumni. Nah, habis itu selesai dari pondok alumni, Ramadan tahun depan daftar capel lewat online, bayar lagi sekitar 7 jutaan kalau nggak salah sekarang gontor. Nah, seperti itu. Daftar lagi 7 jutaan, habis itu dinyatakan ikut ujian, dinyatakan lulus, mungkin ada biaya tambahan seperti daftar ulang lah bahasanya. Kan karena santri-santri sebelumnya kan ketika kita daftar pondok, daftar online bayar full, habis itu kita lulus, dinyatakan lulus, ada pendaftaran ulang atau biaya tambahan. Seperti itu. Nah, itu mungkin kalau di pondok alumni. Tapi kalau kita titipkan di pondok penampungan kampus 2, itu bedanya adalah itu di awal bayarnya 7 juta. Sudah jelas banget rinciannya. Itu sudah biayanya 7.300.000 untuk putra, 7.100.000 untuk putri, dan itu nanti akan ada biaya per bulannya. Kemungkinan besar biaya per bulannya sama kayak biaya capel biaya santri atau santriwati gontor, yaitu 800 per bulan mulai bulan depan, mulai bulan Syawal nanti. Seperti itu. Nah, tapi bedanya dia ketika dia ngikut seleksi rangkaian penampungan sampai selesai, sampai di timeline yang atau waktu untuk ujian penampungan, ujian seleksi KMI-nya, itu anak nggak perlu daftar gontor, daftar capel itu, daftar link capel nggak perlu, sehingga nggak perlu bayar lagi yang 7 juta itu. Jadi yang ini maksudnya tahun depannya gitu loh. Jadi kan penampungan itu kan rangkaiannya sampai Syawal tahun depannya itu, sampai Syawal tahun depan dia ada ujiannya, ada yudisiumnya, dan itu nggak perlu lagi dia bayar uang yang 7 juta di awal kemarin. Hanya mungkin bayar daftar ulang yang memang yang tadi saya jelaskan. Setelah lulus, dinyatakan lulus, nanti akan ada daftar ulang, biaya daftar ulang gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, sebenarnya ini sih cocok-cocokan buat anaknya yang memang nggak mau jauh-jauh dulu, mau deket-deket rumah dulu, di pondok alumni silahkan. Mau yang anaknya misalkan dia
mau biar secara segi biaya yang ngirit, mungkin langsung di pondok penampungan. Terus bukan berarti yang di pondok penampungan diprioritaskan dalam hal segi kelulusan. Semua sama, baik yang di pondok penampungan maupun yang di pondok alumni. Ketika tahun depannya mengikuti rangkaian seleksi calon pelajar Gontor untuk menjadi santriwati atau santri KMI, itu ujiannya sama, dilihat skillnya. Kalau skill yang mumpuni, layak lulus ya lulus. Setelah itu akselerasi layak lolos ya lulus akselerasi. Seperti itu. Jadi semuanya sama, yang membedakan di segi biaya. Dan jangan sampai salah paham terkait perbedaan antara link pendaftaran Capel Gontor dan link pendaftaran penampungan. Dan perlu dipahami juga teruntuk calon pelajar yang di penampungan kampus 2 itu harus dipahami isi dari link itu. Di situ nanti di website itu sangat tertera jelas penjelasannya. Jikalau anak selama sekurun waktu sebelum sampai sebulan anak nggak betah minta pulang, uang 7 juta bisa kembali. Hanya mungkin yang kembali itu beberapa rincian biaya yang kembali itu, mungkin kayak biaya wakaf atau apa, itu jelas banget di website. Itu kalau misalkan sebelum sebulan, belum sampai sebulan anak nggak betah minta pulang, uang bisa kembali 7 juta, bukan kembali penuh tapi beberapa, sesuai rincian yang ada di website tertera. Nah, kalau dia lebih dari 1 bulan, udah 1 bulan lebih, udah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok dia nggak betah pulang, uang 7 juta melayang, nggak bisa kembali. Seperti itu, jangan sampai salah paham. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga bermanfaat bagi seluruh Walsantor dan maupun calon Walsantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.